Nah ya itu, undang-undangnya berubah itu baru bisa. Undang-undang lewat DPR. Saya nggak berani juga Pak melawan arus. Kalau melawan saya berani. Benar, artinya kami suka mendukung jenengan, tidak ada yang tidak mendukung jenengan, tidak. Artinya problematika apa kita cari solusi. Memang bisa jadi memang ketika memang ada afkir indukan, rata-rata anjlok harga, baik bebek, ayam semua sama. Cuma saya punya pemikiran begini, ketika harga anjlok, kita tuh bisa nampung dulu, bisa nggak misalnya? Bisa. Bukan dalam hidup, dalam bentuk mati. Bosok Pak. Bukan taruh di luar Pak. Sebenarnya bisa Pak, cuma modalnya besar. Oke, itu bisa dibicarakan, makanya tidak selesai hari ini, saya kan nggak selesai. Artinya kalau yang Bapak sampaikan tadi, saya mendukung sebenarnya. Tapi itu bukan di ranah kami, itu ranahnya DPR. DPR ini untuk merubah undang-undang TPPU nomor yang 99 lah, tahunnya gitu. Nah, usul bisa, tapi itu mentok kira-kira begitu. Artinya kita bisa membaca lah, oh potensinya dengan model seperti ini kita akan mentok. Artinya kita cari yang lain lah. Nah, misalnya begitu sih, secara teknis ya, karena itu masalah politik. Undang-undang produk politik masalahnya begitu. Itu udah rada angel. Artinya energi kita habis ke sana, tapi saya pikir lebih cocok bagaimana kita ngeloket harga anjlok itu yang perlu kita siasati. Misalnya kita taruh di cold storage misalnya, nah, kan selesai toh, kan boleh toh yang anu bebek beku misalnya, bisa kan Pak? Nah kayak gitu kan bisa, gampang itu. Nanti wis di belakang. Bisa, saya carikan nanti wis. Bisa itu. Tiga kita makanya saya minta tolong datanya, jumlah peternaknya berapa, potensinya berapa, nanti kita bisa hitung di situ Bapak sekalian. Selesai insya Allah. Ya Pak, lagi ditimbun bisa Pak ya. Gimana? Mas mati ditimbun bisa dikokas. Tapi yang bertelur itu Pak harganya Pak. Terus itu nggak bisa Pak. Artinya telur kan nanti kan terserap untuk budidaya. Ketika tadi kan pasar ya, pasar kan serap dulu. Saya tadi melihat teman-teman ketika bebek diambil nggak bayar karena memang pasarnya banyak, yuk dibayar di bawah dulu kan gitu. Kadang-kadang karena yang jual nggak bisa dapat uang, yuk dibayar pisan. Ya, saya paham itu. Saya itu juga pernah ternak kok.
Makanya kita ditata pelan-pelan nanti, kita tata pelan-pelan, tapi kita database dulu biar kita tahu potensinya seperti apa, garapannya seperti apa. Artinya kalau jenengan yang sampai kata undang-undang, menurut saya nggih Bang ngapunten, tapi jenengan nekat nggih monggo. Paling tak sanggup 1.000 wis. Nggih matur suwun Bapak, matur suwun. Punten nggih. Bapak saya tambahkan Bapak pengawas bahwa pekerjaan itu akan tuntas apabila ada kata target and timer. Kalau yang jenengan katakan tadi seperti filosofi Jawa, alon-alon kok kelakon katek tandangan, tidak tanda. Bahkan pertemuan ini sambutan dari Dinas Peternakan, dari Pak Camat, menyimpang dari substansi yang kita diskusikan. Persoalannya satu, bahwa sekarang ini para penetas ini sudah terganggu dengan adanya pabrik. Kalau sudah terganggu, yang kedua, telur tidak lancar terjual. Karena bapak-bapak tadi berpikirnya bahwa telur itu ada dua, telur konsumsi sayur dan telur untuk ditetaskan. Ini akan menjadi masalah semua. Yang ketiga, PP akhir, waktunya jual, sehingga para pabrik juga menjual akhiran, kita jatuh lagi. Oleh karena itu kami harapkan, kami minta janji dari Bapak ada target and timer. Kalau mengenai undang-undang, kan ada undang-undang inisiatif dari Presiden. Inisiatif dari Presiden, sehingga Presiden mengusulkan akanlah jadi PP, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Itu akan menjadi undang-undang akhirnya. Sehingga tinggal ada welcome dah, ada diberi kesempatan enggak peternak orang-orang kecil ini. Karena saya pernah Pak, ternak 1000 ekor, telurnya hanya 300, kokot Pak. Kokot. Oleh karena itu agar kami bisa hidup, karena kami berpegang teguh pada per-BPN Pak. Oleh karena itu kepada Pak Fungsional untuk lebih sergap lagi, kalau ternyata banyak belum diketahui, ini Bapak kurang turun. Apabila turun ini banyak Pak ketemu peternak-peternak ini. Pak Susilo ini sudah lama dan teman-teman yang lain sudah lama. Oleh karena itu sharing bersama-sama berjuang melalui bapak-bapak, usulan kami untuk ditampung, sehingga apa yang kami sampaikan untuk ditindaklanjuti. Paling tidak nanti ini ada perwakilan dari Paguyuban untuk menanyakan sampai di mana perjuangan ini. Oke, mohon pada Dinas Peternakan melalui fungsionalnya untuk menyampaikan sampai di mana perjuangan yang kita lakukan ini. Sehingga kalau hanya di sini selesai kan urusan pacapa saja, urusan pacapa saja. Tapi kalau tidak ditindaklanjuti, jadi kami ini memang benar-benar menangis Pak situasinya sekarang. Contoh, bebek ideal, bebek meri itu jual idealnya 6.000 ya, 6.000. Pabrik menjual 4.000 Pak yang grade 2. Habis Pak, akan beli oleh kita, mati kita Pak. Yang mati bukan peternaknya, anak istrinya sekolah akan berhenti karena kondisinya sudah tidak memungkinkan untuk berjuang di per-BPN. Mungkin itu gambaran tambahan dari saya. Selanjutnya mungkin dari Dinas Peternakan berikan gambaran, ada target and timer Pak. Ada kapan ini diselesaikan, kapan waktunya, kami kapan bisa bertemu di Dinas Peternakan. Monggo Pak. Porsinya untuk rakyat. Nah sekarang yang permasalahannya di sini Pak. Jadi untuk makan, untuk semua yang lain itu nanti. Kalau pasar kita sudah kita kembangkan. Kita nggak bisa berjalan ini Pak. Kalau pabrik lagi mengeluarkan bebek besar-besar, pasar langsung kalah kita. Akhirnya nggak laku punya rakyat kecil ini Pak. Di sini saya mohon untuk Dinas Peternakan untuk sampaikan ke atas gimana agar pabrik itu berhenti Pak, bukan hanya dikempesi, dihentikan. Ini yang diminta semua yang hadir, betul? Nah, mereka datang semua bukan untuk yang lain nanti monggo kita bina untuk pakan, untuk semua. Tapi satu masalah ini kita selesaikan dulu. Kembali ke apa yang dikatakan Pak Harto. Zaman dulu Pak Harto itu ayam, dan sekarang itu kita bebek sudah bisa menetaskan sendiri, maka tetap pabrik harus diharuskan untuk bikin sentrat saja. Saya kira kalau pimpinan kita memegang rakyat kecil dan tidak berpihak pada pemilik modal, saya kira tegas dihentikan pabrik.
Karena mereka pemilik modal, Pak. Kalau berhenti bikin peternakan bebek besar-besaran, mereka masih bisa makan, masih bisa berwisata. Tapi kalau kita rakyat kecil, Pak, berhenti, kita bingung, Pak. Jadi nggak lama lagi kalau pabrik itu bikin terus, kita yang kalah, Pak. Saya pernah mengadakan pertemuan waktu zaman Pak Hendi, itu sudah kami bahas pabrik itu agar berhenti juga, tapi nggak jalan waktu itu karena kayak nggak menghadirkan dari dinas, nggak saya hadirkan juga. Saya cuma pakai wartawan itu, dan ternyata wartawan nggak bisa mengangkat berita. Akhirnya sia-sia saja. Dan saat ini alhamdulillah dari dinas peternakan sudah hadir. Monggo, gimana ini cara mengatasi agar pabrik itu bisa untuk bikin sentrat saja. Seperti yang disebutkan Pak Wonokoyo, Java tadi. Kalau memang dari kami harus menghadap sendiri dari kepada Bapak Menteri Pertanian, monggo dibina. Saya yang akan menghadap ke mereka, ke Bapak. Jadi saya sampaikan bahwa peternak kecil benar-benar kelabakan sekarang, Pak. Sudah banyak yang berhenti. Pabrik sekarang itu bikin banyak, Pak, dari penetasan sendiri, ternak sendiri, semua kalah, Pak, sekarang. Kalah semua, nih. Jadi saya mungkin sepakat dengan Haida. Kayaknya Haida belum produksi bebek, Mas. Sudah. Nah, ini gimana ini Haida ini? Ini hadir juga di sini, tolong sampaikan manajernya bahwa di bawah itu rakyat sudah mengeluh. Wonokoyo juga semuanya rakyat sudah mengeluh, disampaikan. Kalau Anda bikin beras-beras dikuasai sendiri, makan sendiri, semua dibikin sendiri, gimana rakyat kecil mau bekerja? So, BRI kasih nyaur. Nah, monggo untuk yang lain ditambahkan karena ini kita sudah agak melenceng dari tujuan kita. Kita hanya membicarakan masalah pabrik. Nah, monggo untuk dinas peternakan, keluhan kami disampaikan ke atas. Kalau memang kami boleh menghadap beliau yang menangani, monggo. Saya ingin berangkat ke Jakarta juga. Saya tangi, monggo. Itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Camat Humas dari Dinas Peternakan dan Pak Pur. Tadi disampaikan oleh Bapak bahwa yang besar tidak bisa dikempesin, yang kecil bisa dibesarkan. Monggo sayang pandang kita simak apa yang dia katakan Pak Harto. Monggo diputar sebentar.